perkenalkan nama aku Nabila Biantari Alika dengan NPM S1I024021, Prodi Ilmu Kelautan. Hari ini, aku akan mempresentasikan materi tentang manusia dan biota laut. Nah, setelah melihat gambar yang tadi, laut itu indah bukan? Yuk, kita lihat lebih dalam tentang laut. Sejarah laut. Laut adalah simbol kehidupan dan kebebasan, memberikan sumber daya hayati seperti ikan dan rumput laut, serta sumber daya alam non-hayati seperti minyak dan gas. Selain itu, laut berperan penting di dalam siklus karbon, pengaturan iklim, dan sebagai habitat berbagai spesies saling bergantung. Kata ocean berasal dari Yunani kuno yaitu Okeanos, yang merujuk pada dewa laut dan konsep laut yang mengelilingi dunia. Orang Yunani melihat lautan sebagai kekuatan tak terbatas dan penuh misteri. Seiring berjalannya waktu, kata tersebut berkembang untuk menuju pada samudera besar. Bangsa Romawi mengadopsi istilah ini dalam bahasa Latin, yang kemudian masuk ke dalam bahasa Eropa dan menjadi bagian dari kosakata ilmiah, seperti oceanografi atau ilmu kelautan, dan oceanographer atau ahli kelautan. Kehidupan di laut. Laut adalah ekosistem terbesar di bumi, mencakup lebih dari 70% permukaan planet dan berperan penting dalam keseimbangan ekologi global. Keanekaragaman hayati laut mencakup ribuan spesies, dari plankton hingga predator besar, serta memberikan berbagai jasa ekosistem yang vital. Salah satunya terdapat fitoplankton. Fitoplankton adalah produsen primer yang mendukung rantai makanan laut dengan peran penting dalam produktivitas perairan. Laut juga berfungsi sebagai habitat dan sumber makanan bagi biota laut. Paus. Melalui pompa paus mendaur ulang nutrisi yang mendukung fitoplankton dan membantu penyerapan karbon dioksida untuk mitigasi perubahan iklim. Hiu juga berperan penting dalam mengontrol populasi dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kualitas air laut seperti kecerahan, pH, dan kandungan nutrien sangat mempengaruhi kesehatan ekosistem dengan nutrien penting seperti nitrogen dan fosfor mendukung kehidupan organisme laut. Manfaat biota laut bagi manusia. Kehidupan laut memiliki dampak besar pada ekosistem dan juga kehidupan manusia. Laut menyediakan sumber pangan utama seperti ikan, udang, kerang, dan rumput laut yang kaya akan nutrisi. Selain itu, laut mendukung industri perikanan dan menghidupi banyak nelayan. Keindahan laut juga berperan dalam sektor pariwisata yang menyokong perekonomian. Fitoplankton berperan sebagai produsen primer dalam ekosistem laut dan juga digunakan sebagai bioindikator untuk mendeteksi polutan. Beberapa biota laut seperti hiu, pari, dan ikan hias memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional, mendukung industri perikanan dan perekonomian nelayan. Kualitas air laut yang baik menarik biota laut dan mendukung aktivitas ekosistem, menjadikan laut sebagai daya tarik wisata bahari yang dapat meningkatkan ekonomi pariwisata. Permasalahan pada biota laut. Biota laut menghadapi masalah besar seperti perubahan iklim yang meningkatkan suhu air laut dan mengancam kelangsungan hidup terumbu karang yang rentan terhadap pemanasan. Pencemaran plastik juga mengancam biota laut. Dengan sampah plastik yang merusak terumbu karang, menurunkan kualitas air, dan membahayakan ikan serta mamalia laut yang terjebak atau menganggap plastik sebagai makanan. Permasalahan yang pertama adalah overfishing. Pemanfaatan berlebihan sumber daya laut menyebabkan masalah besar seperti overfishing, yang mengurangi populasi ikan dan merusak ekosistem laut. Permasalahan yang pertama adalah overfishing. Pemanfaatan berlebihan sumber daya laut menyebabkan masalah besar seperti overfishing, yang mengurangi populasi ikan dan merusak ekosistem laut. Penangkapan ikan yang berlebihan juga mengancam spesies laut penting dan merusak rantai makanan. Kedua, penurunan kualitas air laut. Kualitas air laut menurun akibat pembuangan limbah dan sampah oleh manusia.
mengakibatkan kematian biota laut dan kerusakan terumbu karang. Ketiga, eksploitasi sumber daya alam laut secara berlebihan, seperti pengerukan juga merusak habitat dan keseimbangan ekosistem. Tanggapan sebagai mahasiswa ilmu kelautan. Sebagai mahasiswa kelautan, beberapa cara untuk mengatasi persoalan masalah tersebut adalah dengan melakukan rencana terstruktur dan berjangka waktu panjang yang tentunya akan berguna di masa mendatang. Masalah oversharing dapat diatasi dengan penetapan kuota tangkap untuk menjaga populasi ikan tetap berkelanjutan dan edukasi tentang biota yang dilindungi. Selain itu, kita perlu mengedukasi kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga kualitas air dan mengubah pandangan bahwa laut bukan tempat pembuangan sampah. Sangat penting untuk melindungi ekosistem laut. Edukasi tentang pembuangan limbah domestik oleh masyarakat pesisir untuk menjaga kualitas air laut dan mengubah pola pikir bahwa laut bukan tempat sampah. Selain itu, regulasi ketat dari pemerintah juga diperlukan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya laut dan eksplorasi, serta rehabilitasi habitat laut seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun untuk mendukung ekosistem laut.